Gempa dahsyat mengguncang Turki pada Senin 6 Februari dini hari pada pukul 4:17 waktu setempat. Gempa berkekuatan 7,7 itu menguncang Suriah, menewaskan ribuan orang di waktu musim dingin yang berada di dua negara itu. Nah, berikut beberapa fakta yang akan Mr. Cowboy rangkum kala terjadinya musibah gempa di Turki dan Suriah. Berikut ini sejumlah fakta gempa Turki dan Suriah. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Yang pertama, terbesar dalam 100 tahun terakhir. Survei Geologi Amerika Serikat atau yang disingkat USGS mengatakan gempa Turki pada Senin mengatakan gempa yang melanda Turki pada Senin merupakan gempa terbesar dalam 100 tahun terakhir. USGS mengatakan Turki pernah dilanda gempa yang serupa pada tahun 1939 dengan kekuatan magnitudo 7,8. Gempa tersebut mengakibatkan hampir 33.000 orang meninggal dunia. Gempa kali ini juga bisa dibilang sebagai gempa terkuat yang pernah terjadi di dunia sejak gempa magnitudo 8,1 yang melanda daerah terpencil di dekat Kepulauan Sandwich Selatan di Samudra Atlantik pada tahun 2021. Namun, gempa saat itu tidak menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Yang kedua, total hampir 200 kali gempa susulan. Setidaknya sebanyak 200 lebih gempa susulan berkekuatan magnitudo 4,0 atau lebih terjadi sejak gempa berkekuatan magnitudo 7,8 melanda Turki Selatan Senin pada tanggal 6 Februari. Adapun besaran gempa susulan cenderung menurun. Namun, gempa susulan dengan kekuatan magnitudo 5,0 hingga magnitudo 6,0 lebih masih mungkin terjadi dan membawa resiko kerusakan tambahan pada struktur yang terganggu akibat gempa yang asli. Salah satu yang terjadi dengan kekuatan magnitudo 7,5. Hal ini membawa ancaman lanjutan bagi tim penyelamat dan penyintas. Yang ketiga, cuaca ekstrim menyulitkan evakuasi. Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca mengatakan kondisi cuaca yang buruk dan skala bencana menyulitkan tim penyelamat untuk melakukan evakuasi. Koca menyebut mereka kesulitan menjangkau daerah yang terkena bencana. Kondisi cuaca dan skala bencana menyulitkan tim untuk mencapai daerah terdampak. Yang keempat, tembus sekitar 5.000 korban. Setidaknya 5.034 orang dipastikan meninggal dunia akibat gempa di Turki dan Suriah. Rinciannya 3.432 korban tewas di Turki menurut Pusat Koordinasi Bencana Turki atau yang disingkat AKOM. Kemudian 1.602 orang di Suriah menurut para pejabat. Sementara itu korban luka di Turki mencapai 21.103 orang menurut AKOM dan korban luka di Suriah mencapai 3.649 orang. Yang kelima, ribuan bangunan hancur. Afad melaporkan setidaknya 5.606 bangunan hancur akibat gempa. Sejumlah kehancuran terparah ada di area dekat pusat gempa, yaitu antara Kahramanmaraş dan Gaziantep. Seluruh blok bangunan hancur menjadi puing dan menumpuk di bawah timbunan salju. Ribuan bangunan roboh, rumah sakit dan sekolah hancur,
serta puluhan ribu orang terluka atau kehilangan tempat tinggal di beberapa kota Turki dan Suriah akibat gempa magnitudo 7,8 ini. Yang keenam, banyak negara mengirim bantuan ke Turki dan Suriah. Sejumlah negara dengan cepat mengeluarkan bantuan ke Turki dan Suriah imbas gempa yang menewaskan ribuan orang tersebut. Pada Selasa, pesawat bantuan dari Irak dan Iran tiba di Bandara Internasional Damaskus di Suriah. Menurut media pemerintah Suriah, pesawat itu membawa makanan, obat-obatan, hingga selimut. Jepang juga mengumumkan akan mengirim tim penyelamat bantuan bencana negaranya ke Turki. Rusia juga mengerahkan lebih dari 300 tentara untuk membersihkan puing-puing dan membantu operasi pencarian dan penyelamatan di Suriah. Yang ketujuh, 5 WNI masih hilang. Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Turki di Ankara melaporkan 5 warga negara Indonesia masih hilang kontak sejak gempa bumi berlangsung. Muhammad Iqbal mengatakan pihaknya masih berusaha menghubungi kelima warga negara Indonesia itu dengan terus berkoordinasi dengan otoritas tempat serta simpul-simpul masyarakat Indonesia yang ada di wilayah-wilayah terdampak gempa. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya.